kereta api Sri Tanjung mengalami keterlambatan 20 menit. Wah, ini perbaikan jalurnya nih. Lokomotif langsung dilepas, teman-teman. Wah, ini kayaknya ganti logo deh. Gak mungkin secepat itu, teman-teman. Oke, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Probolinggo, siang hari jam 11 siang. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Sri Tanjung dari Probolinggo ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kereta api Sri Tanjung merupakan kereta api termurah dari Banyuwangi ke Yogyakarta. Untuk full trip harganya 94.000, sedangkan aku naik dari Probolinggo ke Jogja itu cuma 88.000. Kereta api Sri Tanjung bisa murah gitu karena kereta api Sri Tanjung merupakan kereta api yang disubsidi dan menggunakan kelas ekonomi kasta terbawah, formasi kursi 32 dan berhadapan. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia, sekarang aku berada di depan stasiun Probolinggo. Sekarang jam 11.21. Untuk keberangkatan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Probolinggo jam 11.28. Jadwalnya sih kurang 7 menit lagi. Dan ini untuk keberangkatan di stasiun Probolinggo bisa melewati pintu sebelah sini. Ruangan ber-AC, mohon ditutup kembali. Oke. Kereta api Sri Tanjung dari stasiun Surabaya sampai dengan Lempuyangan, saat ini mengalami kepadatan kurang lebih 20 menit. Oke teman-teman, aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Probolinggo. Dan tadi saat boarding ada pengumuman di dalam stasiun bahwasanya kereta api Sri Tanjung mengalami keterlambatan 20 menit. Wah, terlambat nih teman-teman. Terlambatnya lumayan parah juga, 20 menit. Memang sih akhir-akhir ini kereta api yang dari arah timur ke barat itu banyak yang terlambat. Infonya sih ada banyak perbaikan jalur ya, perbaikan wesel di sekitaran Jember sampai Probolinggo ini, sehingga hampir semua kereta api dari arah timur itu pasti terlambat. Termasuk kereta api Sri Tanjung yang akan aku naiki terlambat 20 menit teman-teman. Wah. Ada di arah barat kereta api Mutiara Timur akan segera masuk di jalur 2. Ada di arah barat kereta api Mutiara Timur tujuan akhir stasiun Jember Ketapang. Oke, di jam 11 sampai setengah 12 ini selain kereta api Sri Tanjung juga ada kereta api Mutiara Timur, teman-teman. Kereta api Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir Ketapang Banyuwangi. Memang kalau sesuai jadwal Mutiara Timur dan Sri Tanjung bakal silang di Probolinggo. Normalnya sih Sri Tanjung dulu yang masuk baru Mutiara Timur. Karena Sri Tanjung terlambat, ini Mutiara Timur terlebih dahulu teman-teman yang akan masuk. Oke teman-teman, ini dia kereta api Mutiara Timur telah berhenti di jalur 2 stasiun Probolinggo dengan lokomotif dinas CC03 9808 Dependuk Cipinang. Wah, tumben-tumbenan nih kereta api Mutiara Timur ditarik CC03 teman-teman. Biasanya seringnya ditarik CC01. Kereta api Mutiara Timur dari Surabaya Pasar Turi tujuan Ketapang melayani kelas ekonomi modifikasi new generation dan eksekutif mild steel kaca lebar. Untuk kereta api Sri Tanjung kayaknya masih kurang 10 menit lagi deh. Oke, pada pukul 11.40, pas 10 menit setelah Mutiara Timur masuk, ini dia kereta api Sri Tanjung. Udah terlihat di kejauhan, persiapan masuk di jalur 1.
Oke, kereta api Sri Tanjung udah tiba di jalur 1 stasiun Probolinggo. Kereta api Sri Tanjung memiliki susunan rangkaian 7 ekonomi, 1 kereta makan pembangkit, dan 1 bagasi. Total membawa 9 kereta. Dan pada perjalanan kali ini, aku naik di ekonomi 2, yang artinya dekat dengan lokomotif, teman-teman, di depan. Oke, seperti ini rangkaian kereta api Sri Tanjung. Ini kereta makannya. Wah, tua guys. Kereta makan tahun 65. Ini ekonomi 4. Dan aku naik di ekonomi 2, ada di depan. Ekonomi 3, ekonomi 2. Mari kita masuk. Aku naik di ekonomi 2, nomor 21. Oke, pada pukul 11.46 terlambat 18 menit, kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Probolinggo. Perjalanan kali ini dari Probolinggo ke Lempuyangan, Yogyakarta. Ditempuh selama 8 jam 5 menit dan dijadwalkan tiba di Lempuyangan jam 19.33. Dengan pemberhentian di stasiun Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Wonokromo, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota. Di Surabaya Kota, kereta api Sri Tanjung terjadi pindah posisi lokomotif, kemudian melanjutkan perjalanan ke Lempuyangan dengan pemberhentian di stasiun Surabaya Gubeng, Wonokromo, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Magetan, Ngawi, Palikukun, Seragen, Purwosari, Klaten, dan berakhir di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Nah, perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 2 nomor 21B dan kondisi di dalam kereta rame banget, penuh penumpang, teman-teman. Karena memang kereta api Sri Tanjung ini kereta api murah ya, yang disubsidi. Murah banget, nggak sampai 100.000 bisa ke Jogja. Oke, pada pukul 12.13 terlambat 14 menit, kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Pasuruan. Tadi berangkat Probolinggo terlambat 18 menit dan tiba di sini terlambat 14 menit. Wah, lumayan ya, mengurangi keterlambatan. Berhenti di sini cuma sebentar, cuma 2 menit aja. Oke teman-teman, di perjalanan ini aku tidak merekam semua pemberhentian kereta api Sri Tanjung ya. Selain perjalanan masih jauh, di tempat dudukku juga full penumpang. Mulai dari kanan, kiri, depan, belakang, full ada penumpangnya. Jadi agak susah kalau mau bolak-balik ketika berhenti di stasiun. Oke, saat ini kereta api Sri Tanjung melintas langsung stasiun Porong. Kita bersilang dengan kereta api Penataran dari stasiun Surabaya Kota, Malang, Blitar, Kertosono, dan Surabaya Kota kembali. Oke, saat ini kereta api Sri Tanjung berjalan perlahan sebelum stasiun Tanggulangin. Sepertinya ada perbaikan jalur nih, atau upgrade jalur, sehingga dibatasi kecepatan maksimal 20 km per jam. Nah, kita memasuki stasiun Tanggulangin dan melintas langsung di sini. Sepertinya ganti bantalan ya. Ini ada bantalan baru dan bantalan bekas nih. Terlihat jelas perbedaannya. Yang baru berwarna putih dan yang bekas sudah kotor. Memang sih di lintas Wonokromo sampai Bangil banyak pekerjaan upgrade jalur, dimulai dari upgrade rel dan bantalan juga. Dan ini kita melintas langsung stasiun Tanggulangin. Wah, ini perbaikan jalurnya nih, sekaligus perbaikan jembatan juga.
Oke, pada pukul 12.59 terlambat 14 menit. Kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Sidoarjo. Seperti ini. Penumpang yang turun di stasiun Sidoarjo banyak, teman-teman. Oke, saat ini kereta api Sri Tanjung melintas langsung stasiun Gedangan. Berjalan pelan karena terjadi upgrade jalur, pergantian rel dan bantalan. Cepat 20 km per jam. Dan di sini kita bersilang dengan kereta api komuter lain Supas Surabaya Pasuruan. Ditarik CC 06 1503. Wah, kereta api lokal loh. Harganya 6.000, tapi ditarik lokomotif CC206. Gokil. Pada pukul 13.24, kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Wonokromo. Kereta api Sri Tanjung di Wonokromo berhenti 2 kali. Yang pertama yang arah Surabaya Kota. Yang kedua nanti yang arah Lempuyangan, teman-teman. Nanti kereta api Sri Tanjung akan berbalik arah, putar arah di stasiun Surabaya Kota. Nah, berhenti yang pertama ini dikhususkan untuk penumpang turun, dan yang nanti pemberhentian kedua di Wonokromo khusus untuk penumpang yang naik. Berhenti cuma 1 menit, 13.25, lanjut berangkat dari stasiun Wonokromo menuju Surabaya Gubeng. Nah, saat ini kereta ekonomi 1 berada di pas belakang lokomotif. Nantinya setelah dari Surabaya Kota ke arah Lempuyangan, ekonomi 1 menjadi kereta paling belakang karena lokomotif akan berpindah ke sisi belakang di dekat ekonomi 7 dan bagasi. Seperti ini. Saat ini kereta api Sri Tanjung masuk stasiun Surabaya Gubeng berpapasan sesama kereta api Sri Tanjung. Kereta api Sri Tanjung yang aku naiki masuk jalur 5 dan yang ada di jalur 6 di sebelah adalah kereta api Sri Tanjung yang arah Ketapang Banyuwangi. Oke, saat ini kereta api Sri Tanjung telah tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Seperti ini, di sebelah sana jalur 6 ada kereta api Sri Tanjung yang arah Banyuwangi. Oh, Sri Tanjungnya udah berangkat ya. Udah gak ada tuh. Kereta api Sri Tanjung akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Surabaya Kota untuk putar arah lokomotif, teman-teman. Berbeda dengan kereta api lainnya seperti Logawa, Ranggajati, Wijaya Kusuma, itu berputar arah lokomotif di Surabaya Gubeng. Tapi khusus Sri Tanjung ini sampai Surabaya Kota. Wah, Surabaya Kota itu biasanya untuk melayani kereta api lokal seperti Doho Penataran, tapi ini Sri Tanjung jarak jauh. Nah, karena kereta api Sri Tanjung di Surabaya Gubeng hanya menurunkan penumpang saja, tidak ada penumpang yang naik, jadi di sini banyak kursi yang kosong, teman-teman. Karena memang nanti naiknya di pemberhentian kedua, yaitu yang arah Lempuyangan. Oke, pada pukul 13.36 terlambat 15 menit, kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Oh ya, video ini diambil bukan berarti saya bordes ya, teman-teman. Video ini diambil menggunakan kamera aksi yang aku jepit di ujung talang kereta.
Oke, pada pukul 13.43 kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun Surabaya Kota. Lokomotif langsung dilepas, teman-teman. Wah, gokil, cepet banget. 10 detik setelah berhenti langsung dilepas. Lokomotif maju ke arah sana, ke jalur buntu. Nah, lokomotif sudah berhenti di sana di ujung jalur. Kemudian sebentar lagi akan berpindah ke jalur 2 melewati wesel ini, teman-teman. Lokomotif ini nantinya akan menuju stasiun Sidotopo terlebih dahulu ya, untuk memutar posisi lokomotif. Karena kalau langsung dilangsir, ini ke Yogyakartanya bakal posisi longhot atau ujung panjang. Nah, karena di Daup 8 Surabaya ada aturan tidak boleh lokomotif posisi longhot seperti ini. Oleh karena itu, lokomotif ini harus ke stasiun Sidotopo untuk diputar di sana agar posisinya menjadi ujung pendek dan pandangan masinis jadi luas. Nah, kalau ujung panjang gini kan pandangan masinis pasti lebih sempit ya. Oke, lokomotif kereta api Sri Tanjung udah berpindah ke jalur 2. Kereta api Sri Tanjung berhenti di sini kurang lebih 40 menit ya, yaitu digunakan untuk pemutaran lokomotif. Dan lokomotif ini pun masih ke Sidotopo terlebih dahulu. Makanya langsung buru-buru dilangsir, soalnya lokomotif ini bakal ke Sidotopo terlebih dahulu. Dan BTW Sri Tanjung ini berhenti di ujung peron, teman-teman. Terakhir aku naik Sri Tanjung, itu berhenti di ujung sana dulu, lalu rangkaian dilangsir mundur sampai sini, kemudian baru lokomotif dilepas. Nah, sekarang Sri Tanjung datang, langsung berhenti di sini, langsung lokomotif dilepas. Jadi untuk mau ngehemat waktu ya, jadi berhentinya di ujung peron sebelah sini. Oke, lokomotif udah berangkat menuju Sidotopo. Dan di situ ada lokomotif sih. Entah itu lokomotif bakalan Doho Penataran atau malah lokomotif pengganti Sri Tanjung. Wah, nggak tahu juga sih. Karena kereta api Sri Tanjung ini udah terlambat. Biasanya kalau terlambat langsung disiapin loko pengganti. Tidak usah menunggu langsir lokomotif ke Sidotopo, teman-teman. Nah, kereta api Sri Tanjung di jadwalnya berhenti di sini dimulai jam 13.30 sampai 14.15. Yang artinya di jadwalnya berhenti di sini selama 45 menit. Dan berhubung ini terlambat, entah nih kita bakal berangkat tepat waktu sesuai jadwal atau tidak. Jadwalnya 14.15, sekarang 13.51, masih ada waktu kurang lebih 25 menit menunggu lokomotif diputar terlebih dahulu di Sidotopo. Dan ini dia ekonomi 2 yang aku naiki. Sebelumnya menjadi kereta nomor urut 2 dari depan, sekarang menjadi kereta nomor urut 2 dari belakang. Ekonomi 2 bernomor K300942 Dipenduk Ketapang Banyuwangi. Yang artinya kereta ekonomi buatan tahun 2009 nomor urut 42 dan milik Dipo Ketapang Banyuwangi. Ya lumayan lah dapat kereta yang tergolong muda buatan tahun 2009. Karena kalau dilihat kereta lainnya, ini ekonomi 3 merupakan kereta ekonomi tahun 86. Bahkan ekonomi 1 itu kereta buatan tahun 1978, teman-teman. Oke, rangkaian Sri Tanjung dilangsir mundur 5 menit setelah lokomotif tadi berangkat. Wah, ini kayaknya ganti logo deh. Gak mungkin secepat itu, teman-teman. Fix ganti logo ini. Ya, logo yang tadi standby ini. Oke, teman-teman, ini rangkaian dilangsir mundur memasuki peron stasiun Surabaya Kota. Tadi kan berhenti di ujung banget ya. Sekarang agak mundur, lebih masuk ke stasiun Surabaya Kota. Dan ini berarti fix ganti lokomotif ya. Tadi aku lihat sih ada lokomotif CC019212 atau 01102 milik Depo CPN Cipinang. Dan kayaknya ganti lokomotif itu deh. Soalnya selama tadi menunggu di sini, aku beberapa kali dengar klakson nguong-nguong, klakson khas Divro Sumatera. Yang artinya lokomotif itu tadi langsir dan tempel ke rangkaian Sri Tanjung ini. Wah, pantesan cepet ya proses langsirnya, ternyata ganti logo. Supaya menghemat waktu dan bisa mengurangi keterlambatan. Memang sih, karena terdapat perbaikan jalur di Daup 9, semua kereta api dari Jember ke arah barat terlambat di atas 20 menit. Macam kereta api Logawa, kereta api Sri Tanjung, dan kereta api Wijaya Kusuma, akhir-akhir ini selalu ganti lokomotif di Surabaya untuk mempersingkat langsir, sehingga
bisa mengurangi keterlambatan atau bahkan tepat waktu. Karena jika tidak ganti lokomotif dan harus nunggu putar loko di Sidotopo, waktu yang dibutuhkan adalah 40 menit. Sedangkan jika disediakan lokomotif pengganti, maka waktu yang dibutuhkan hanya 5-10 menit saja. Nah, lumayan kan, bisa mempersingkat waktu berhenti dan mengurangi keterlambatan atau bahkan tepat waktu. Oke, sekarang jam 14.13, kurang 2 menit lagi kereta api Sri Tanjung berangkat. Dan itu sinyalnya udah berwarna hijau ya, bener persiapan berangkat. Wah, fix ganti lokomotif guys, klaksonnya ganti ala Kivre. Wong gitu. Oke, pada pukul 14.15 tepat waktu kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Surabaya Kota. Nah, bener kan? Karena ganti lokomotif, Sri Tanjung yang sebelumnya terlambat 15 menit, kini jadi tepat waktu. Oke, pada pukul 14.23 kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng untuk kedua kalinya. Nah, pemberhentian yang kedua kalinya ini khusus untuk penumpang naik ya. Mari kita lihat, banyak banget penumpang yang naik nih. Dan di jalur sebelah, jalur 5, ada kereta api Logawa dari stasiun Purwokerto tujuan akhir ke Tapang, Banyuwangi. Nah, ini dia rangkaian kereta api Logawa menggunakan kelas premium stainless steel generasi pertama buatan tahun 2018. Rutenya mirip-mirip seperti kereta api Sri Tanjung ya, tapi Sri Tanjung ini cuma mentok sampai Lempuyangan Yogyakarta, sedangkan Logawa sampai Purwokerto. Oke, pada pukul 15.10 kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Mojokerto. Cuaca di stasiun Mojokerto agak mendung teman-teman. Oke, sekarang pada pukul 15.51 kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Kertosono. Di stasiun Kertosono di sini kita bertemu dengan kereta api komuter lain Penataran dari stasiun Surabaya Kota, Malang, Blitar, Kertosono, Surabaya Kota. Seperti ini. Jadi di stasiun Kertosono ada percabangan atau pertemuan jalur. Pertemuan jalur yang dari arah Malang Blitar dan jalur yang dari Surabaya ketemu di Kertosono. Dan di sini kita ketemu Penataran. Berhenti di sini cuma sebentar sih, 2 menit aja dan langsung berangkat. Di sini juga cuacanya lagi hujan deras teman-teman. Oh ya, kereta api Sri Tanjung juga memiliki rangkaian tren Mark E 100 km per jam seluruh rangkaian depan sampai belakang teman-teman. Dan mari kita lihat nanti ya kecepatan selama perjalanannya. Nah, ini dia kecepatan kereta api Sri Tanjung, maksimal 100 km per jam. Tapi kalau dilihat jalannya agak santai ya, di kisaran 93 sampai 91 km per jam. Dan ini dia suasana di dalam kereta api Sri Tanjung, penuh banget. Ya namanya kereta api murah ya, gak sampai 100.000 dari Banyuwangi ke Jogja. Oke, pada pukul 16.39 awal 2 menit kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Caruban. Di stasiun Caruban cuacanya udah gak hujan deras lagi ya. Alhamdulillah udah reda nih teman-teman. Oke, pada pukul 16.58 awal 1 menit kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Madiun. Seperti ini stasiun Madiun, banyak penumpang yang turun maupun banyak penumpang yang naik. Asli di dalam tadi rame banget.
Kalau ada kursi yang kosong mesti langsung ada yang mengisinya. Ya maklum sih, kereta murah teman-teman. Di stasiun Madiun ini terjadi pergantian kru seperti pergantian masinis dan asisten dan pengisian air dalam toilet. Nah, ini ada beberapa petugas yang naik ke atas kereta mengisi air agar air di dalam toilet tidak habis. Di sebelah kanan kereta, di sini terdapat pembangunan peron, teman-teman. Wah, mantep ya. Yang sebelumnya sebelah sini tidak ada peron, sekarang dibangun peron. Wah, mantep banget. Dan di sebelah sana terdapat pabrik Inka Madiun, yaitu pabrik kereta api, teman-teman. Tadi aku sempat lihat ada KRL Inka tuh, yang nantinya digunakan di Jabodetabek. Dan di sebelah sana terdapat rangkaian kelas bisnis, 4 kelas bisnis dan 1 bagasi. Rangkaian tersebut dipersiapkan untuk KLB kirim KRL dari Madiun tujuan akhir Depok. Nah, ini selalu siap ya ini ya. Aku beberapa kali lewat Madiun selalu ada ini. Lalu di sebelah sini ada rangkaian kereta api BBM Pertamina dari stasiun Benteng tujuan Madiun. Masih pojok Madiun, meninggallah warisan leluhur. Citikatnya diluluskan betul-betul termasyur. Oke, saat ini Sri Tanjung persiapan melintas langsung stasiun Solo Balapan. Di stasiun Solo Balapan ini ada percabangan. Jika belok ke kanan itu ke arah Semarang, sedangkan belok kiri itu ke arah Jogja Purwokerto. Dan ada kereta api tuh ya. Kereta api apa itu? Menuju arah Semarang, guys. Oh, lokomotif seruntulan, mungkin langsir ya. Memasuki stasiun Solo Balapan. Di sini kita melintas langsung ya, tidak berhenti. Karena kereta api Sri Tanjung itu berhentinya di stasiun Purwosari khusus kereta ekonomi. Kalau Solo Balapan khusus kereta kelas tinggi, kelas full eksekutif maupun kelas campuran. Wah, ada rangkaian apa itu? Bawa priority. Kereta dengan stainless generasi pertama bawa priority. Kayaknya apa ya? Manahan ya? Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Purwosari. Oke, pada pukul 18.45 terlambat 3 menit, kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Purwosari. Bagi Anda penumpang tempatkan perjalanan dari Purwosari ke stasiun Lempuyangan kurang lebih 40 menit, teman-teman. Barang Sri Tanjung ke stasiun Purwosari mengucapkan Persiapan selamat berangkat. jalan dan selamat menikmati perjalanan Anda.
Oke, sudah sampai di stasiun tujuan akhir, stasiun Lempuyangan. Dan seperti inilah ekonomi kereta api Sri Tanjung. Kita review ketika sudah kosong ya, sudah sepi. Menggunakan ekonomi 106 tempat duduk, konfigurasi kursi 3 di kanan, 2 di kiri, kursi tegak dan adu dengkul. Mepet banget. 942. Seperti ini. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalananku naik kereta api Sri Tanjung telah tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, tepat waktu jam 19.33. Perjalanan tadi ketika berangkat dari Probolinggo terlambat 20 menit ya. Dan karena untuk mengurangi keterlambatan, di Surabaya kota itu terjadi ganti lokomotif. Dan benar, berangkat dari Surabaya langsung jadi tepat waktu. Oke lah teman-teman, sekian untuk video trip kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.